Haleluya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kabarnya hari ini sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan ini, hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk kita boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Percayalah saudara bahwa hidup kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Sekalipun sering kita mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tak pernah membiarkan kita, dan Dia selalu menyertai kita dalam hidup kita ini. Saya percaya bahwa tak satu pun proses dalam hidup kita yang tidak dapat kita lewati, dan semua yang sudah kita jalani adalah atas kehendak Tuhan. Yang terpenting dan yang terutama adalah selalu cintai Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hari ini mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, dan segala pergumulan kita serahkan semua kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan menyertai, dan biarlah penyertaan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri padaku, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku padamu, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku kan selalu cinta padamu, Tuhan. Hidupku Kaulah yang berkuasa. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri padaku, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku padamu, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
selama-lamanya. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, lagu yang luar biasa mengingatkan kita bahwa kita perlu selalu mencintai Tuhan dalam keadaan apapun, dan biarlah kita mengucap syukur. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita telah menaikkan pujian penyembahan kita. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk sama-sama belajar dari kitab Daniel dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-26 sampai 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lalu berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan ini sangat memberkati kita, di mana ada tokoh Alkitab tiga bersaudara, tiga orang yang bersahabat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana di sini Raja Nebukadnezar mengajak mereka, memanggil mereka dari lubang yang sebelumnya mereka dimasukkan ke dalam perapian karena mereka tidak mau menyembah patung yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan ketika mereka dalam perapian itu, di mana saudara, teman-teman semua, Raja Nebukadnezar melihat dan terkejut. Mereka memasukkan 3 orang, tetapi raja melihat ada 4 orang dan melayang-layang di situ. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, ini menyatakan bahwa kesetiaan dan juga bagaimana kita berkorban dan bagaimana kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Api ini kita anggap sebagai, kita bisa menyatakan bahwa api ini adalah pergumulan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana kita dicobai oleh si iblis melalui banyak hal, teman-teman. Mungkin dari segi ekonomi kita, dari segi pergaulan kita, dari segi keluarga kita dicobai oleh si iblis, dan dia mau melihat bagaimana kita setia. Tetapi kita percaya bahwa perumpamaan dan pedoman kita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kita bisa belajar banyak di situ, bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang mencoba menggoyangkan iman kita, kita akan tetap setia. Dan kita percaya bahwa dalam kesetiaan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, dan Tuhan tidak akan membiarkan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang setia dan percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tidak melulu dan juga tidak selalu penyertaan Tuhan itu hanya tentang sukacita dan juga berkat-berkat. Tetapi ada juga, teman-teman, kita harus mengerti bahwa ketika kita mulai merasakan dan ingin merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka alamilah sebuah proses, alamilah sebuah problem, sehingga di dalam problem, dalam permasalahan kita dapat melewati proses yang membawa kita kepada kedamaian dan sukacita. Dan percaya penyertaan Tuhan tidak pernah henti dalam hidup kita. Saya sangat terberkati, teman-teman, dalam firman Tuhan ini yang luar biasa, di mana bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan api yang 7 kali lipat panasnya dibandingkan api yang sudah disediakan oleh raja melalui prajurit-prajuritnya pada saat itu, di mana sebagian mereka yang menyembah dan sebagian yang tidak akan langsung mati terbakar. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat sebuah keputusan bahwa kami tidak akan menyembah Allah lain selain daripada Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Sehingganya teman-teman, ketika mereka bertekun, Tuhan menyertai mereka dalam perapian, dan sedikit pun mereka tidak tersentuh oleh api itu. Bahkan mereka baik-baik saja, dan bahkan jubah mereka dan bahkan aroma api pun tidak ada pada mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika dihadapi sebuah permasalahan kita akan mundur? Kita akan mencari sebuah peralihan? Mungkin kita pergi ke tempat yang membuat kita rasa secara kedagingan kita itu kita tenang, namun setelah itu kita kembali lagi bersedih. Mari kita berpikir, mari kita berhikmat di dalam Tuhan, teman-teman semua. Saya percaya bahwa
apapun yang sudah menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita setia dan ketika kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tiada henti dalam hidup kita, maka kita akan mengalami sukacita dan penyertaan Tuhan tiada henti dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin kita sampai di sini saja untuk belajar merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kita pelajari bersama-sama ini dan pedoman-pedoman yang sudah kita pelajari, biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan Yesus menyertai. Shalom.